Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di antara kamu pasti pernah membaca tulisan di koran, majalah, atau internet kan? Apakah kamu tahu tulisan yang kamu baca selama ini termasuk teks artikel bahasa Indonesia yang berisi fakta dan opini untuk memberikan informasi kepada setiap pembacanya? Lalu, apa sih sebenarnya teks artikel bahasa Indonesia itu? Apakah hanya sekedar tulisan dalam bentuk bahasa Indonesia saja? Dan bagaimana langkah-langkah menulis artikel dengan baik dan benar? Daripada penasaran, simak terus videonya ya. Artikel merupakan tulisan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri artikel yang pertama, isi tulisan artikel didasari oleh adanya fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian nyata dan bukan sebuah rekayasa dari seorang penulis maupun mitos. Ciri yang kedua, artikel bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual yang didasari oleh adanya kenyataan dan mengandung suatu kebenaran, serta bersifat informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Ciri selanjutnya, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah diterima pembaca, artikel ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut dengan tulisan ilmiah populer. Ciri yang selanjutnya, artikel mengandung opini. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Akan tetapi, pemikiran tersebut harus dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori yang digunakan oleh si penulis. Dan ciri yang terakhir, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artinya, bagian-bagian dalam artikel ditulis secara sistematis sehingga pembacanya dapat mengerti isinya dengan mudah. Setelah mengetahui pengertian dan ciri teks artikel, kamu juga harus memahami aturan yang melekat pada penulisan teks artikel atau kaidah kebahasaan teks artikel. Kaidah kebahasaan teks artikel yang pertama, penggunaan kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan kata yang diikutinya. Salah satu jenis adverbia adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Biasanya ditandai dengan kata sering, selalu, dan kadang-kadang. Kemudian, kaidah kebahasaan kedua yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung yang sering digunakan dalam teks artikel adalah konjungsi sebab akibat. Fungsinya untuk menekankan suatu argumen, misalnya kata sebab, karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Lalu, kaidah kebahasaan terakhir adalah pemilihan kosakata. Pada teks artikel, kosakata atau perbendaharaan kata-katanya harus diperhatikan agar tulisan lebih menarik dan berkualitas. Jadi, usahakan banyak membaca buku untuk memperkaya kosakata kamu ya. Di awal tadi, sudah kita singgung bahwa isi dari teks artikel adalah pendapat penulis yang disertai dengan fakta, hasil penelitian, dan teori yang mendukung. Maka, kamu harus paham fakta dan opini. Apa sih fakta dan opini itu? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di kehidupan nyata. Kalimat fakta ditandai dengan informasi atau data yang akurat
mengenai suatu kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Kemudian, bagaimana dengan opini? Berbeda dengan kalimat fakta yang sudah terbukti kebenarannya, opini belumlah terbukti kebenarannya. Kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, sikap, dan solusi penulis terhadap masalah atau kejadian yang sedang dibahas. Meskipun demikian, pada akhirnya opini dapat berubah menjadi fakta apabila opini tersebut sudah terbukti kebenarannya. Pembahasan selanjutnya, menyusun opini berdasarkan fakta dengan kalimat yang baik dan benar. Untuk menyusun opini berdasarkan fakta pada teks artikel, kamu harus memilih argumentasi untuk mendukung fakta. Ada beberapa hal yang harus dimiliki dalam argumentasi. Argumentasi yang ditulis harus kuat dengan data-data yang faktual. Hindari menuliskan pendapat yang sangat berlainan dengan data-data yang ada di lapangan. Kemudian, harus memperhatikan bahasa yang digunakan dalam tulisan. Gunakanlah kata-kata ilmiah populer yang dikenal oleh semua orang. Jangan menggunakan kata-kata yang membuat pembaca harus membuka kamus untuk memahami kata-kata yang kamu tuliskan. Sampai sini, kamu sudah paham mengenai teks artikel bahasa Indonesia, bukan? Kini, saatnya kamu mengetahui cara menulis teks artikel agar bisa memenuhi kebutuhan pembaca. Langkah yang pertama, menentukan topik atau tema. Kamu harus memilih topik yang spesifik dan mengambil permasalahan yang kamu kuasai. Misalnya tentang lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan masih banyak lagi. Langkah selanjutnya, menentukan judul. Buatlah judul semenarik mungkin, karena judul adalah hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Pilihlah judul yang bersifat formal, humor, ataupun yang mengundang rasa penasaran bagi pembacanya. Langkah ketiga, merumuskan ide. Ada banyak cara untuk mendapatkan ide, misalnya dari pengalaman pribadi dan bidang atau keahlian yang kamu kuasai. Setelah itu, mulai tuliskan ide-ide tersebut ke dalam artikelmu. Langkah keempat, tentukan tujuan penulisan. Pastikan pembaca dapat mengidentifikasi alasan atau tujuan dari tulisanmu. Tujuannya bisa bersifat mengajak, menghibur, atau sekedar menginformasikan kepada pembacanya. Langkah kelima, menyusun kerangka artikel. Caranya dengan menuliskan poin-poin penting yang akan disusun dalam artikelmu. Setelah itu, kembangkan poin-poin tersebut menjadi tulisan yang menarik dan tentunya tulisan yang sangat berkualitas dan layak untuk dibaca. Langkah keempat, mengumpulkan bahan. Agar tulisanmu menjadi lebih menarik, kamu pasti membutuhkan banyak referensi. Maka dari itu, pastikan mencari referensi dan sumber yang sesuai dengan topikmu sebanyak-banyaknya. Hal ini akan membuat artikelmu semakin berkualitas dengan data-data yang akurat dan faktual. Langkah terakhir, membaca ulang dan lakukan revisi. Setelah tulisan artikelmu selesai, bacalah ulang untuk menemukan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin terjadi dan langsung perbaiki kesalahan tersebut. Biasanya kesalahan ini terjadi pada penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan pemilihan kaidah kebahasaan pada teks artikel. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai teks artikel pada kelas 12 SMA SMK sederajat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.